Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pengaruh Mistis Nyi Roro Kidul. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nyi Roro Kidul juga dikenal sebagai Ratu Laut Selatan, salah satu legenda mistis yang paling terkenal di Indonesia, terutama di daerah Jawa. Berikut adalah sebuah cerita horor tentang Nyi Roro Kidul. Di pesisir pantai selatan, terdapat sebuah hotel tua yang terkenal dengan kisah-kisah mistisnya. Banyak tamu hotel yang mengaku mengalami kejadian aneh dan menyeramkan selama menginap di sana. Masyarakat setempat percaya bahwa hotel tersebut berada di bawah pengaruh Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Suatu hari, seorang wisatawan bernama Rendra memutuskan untuk menginap di hotel tersebut karena tertarik dengan legenda Nyi Roro Kidul. Ia ingin membuktikan apakah kisah-kisah tersebut benar adanya. Saat check-in, resepsionis mengingatkan Rendra untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau, warna yang diyakini sebagai warna favoritnya. Namun, Rendra tidak terlalu percaya pada hal-hal mistis dan mengabaikan peringatan tersebut. Di malam pertama, Rendra merasakan hawa dingin yang tidak biasa di kamarnya. Angin laut yang kencang membuatnya jendela bergerak-gerak dan suara ombak terdengar lebih mengerikan dari biasanya. Tanpa sadar, ia mulai berjalan menuju pantai. Setibanya di pantai, sosok perempuan itu menghilang. Namun Rendra merasa ada yang mengawasi dari kejauhan. Tiba-tiba, ombak besar datang dan menggulungnya ke dalam laut. Saat Rendra merasa hampir tenggelam, ia melihat sosok perempuan dengan mata menyala hijau mendekatinya. Ketika Rendra tersadar, ia sudah berada di tepi pantai, basah kuyup dan terengah-engah. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Saat kembali ke dalam hotel, di dalam hotel kamarnya terdengar bisikan yang menyeramkan. Jangan pernah kembali lagi, atau kau akan menjadi milikku selamanya. Sejak malam itu, Rendra tidak pernah berani kembali ke pantai selatan lagi. Pengalaman malam itu membuatnya percaya akan kekuatan mistis Nyi Roro Kidul. Sebelum pergi, ia mendengar cerita lain dari beberapa staf hotel dan penduduk setempat yang semakin menguatkan keyakinannya akan kekuatan mistis Nyi Roro Kidul. Rendra kembali ke Jakarta dengan perasaan campur aduk. Tiap malam ia sering bermimpi buruk tentang sosok perempuan dengan baju hijau. Dalam mimpinya, Nyi Roro Kidul selalu mengulangi ancamannya, membuatnya semakin takut. Ia mencoba mencari pertolongan dari orang pintar atau paranormal untuk menghilangkan pengaruh Nyi Roro Kidul dari hidupnya. Seorang paranormal terkenal di Jakarta, Parto, setuju untuk membantu Rendra.
Setelah melakukan ritual pembersihan, Parto memberikan pesan kepada Rendra untuk tidak pernah kembali lagi ke pantai selatan. Ia juga memperingatkan Rendra untuk selalu berhati-hati karena sekali terkena pengaruh Nyi Roro Kidul akan sulit untuk benar-benar terbebas. Merasa sedikit lega, mimpi buruknya berangsur hilang dan ia mencoba kembali ke rutinitas sehari-harinya. Namun, rasa takut dan trauma tetap menghantuinya. Rendra menghindari segala sesuatu yang berhubungan dengan laut. Bahkan sekedar melihat foto pantai selatan sudah membuatnya cemas. Beberapa minggu kemudian, Rendra mengadakan pesta kecil di apartemennya untuk merayakan ulang tahunnya. Teman-temannya datang dan membawa hadiah, termasuk sebuah lukisan indah dari pantai selatan yang diberikan oleh salah satu temannya tanpa mengetahui hal yang telah dilewati Rendra. Lukisan itu menggambarkan seorang perempuan cantik berdiri di tepi laut dengan pakaian hijau, sangat mirip dengan sosok dalam mimpi buruk Rendra. Malam itu Rendra merasa tidak enak badan. Ia memutuskan untuk tidur lebih awal, meninggalkan teman-temannya yang masih menikmati pesta. Dalam tidurnya, ia kembali bermimpi tentang Nyi Roro Kidul. Namun, kali ini mimpinya lebih jelas dan menakutkan. Ia melihat dirinya berdiri di tepi pantai dengan ombak besar yang datang menghampirinya. Nyi Roro Kidul muncul dalam laut. Nyi Roro Kidul muncul dari laut, mendekatinya sambil tersenyum sinis. "Jangan pernah lupa bahwa aku selalu mengawasimu. Hadiah ini adalah pengingat dari ketaatanmu kepada kekuatanku." Rendra terbangun dengan keringat dingin dan napas tersengal-sengal. Ia segera melihat lukisan itu dan merasakan aura yang aneh darinya. Tanpa berpikir panjang, ia membuang lukisan itu dari apartemennya. Kemudian, ia menghubungi Pak Parto lagi dan menceritakan kejadian tersebut. Pak Parto segera melakukan ritual lagi untuk membantu Rendra, tetapi ia juga memberikan peringatan serius. Nyi Roro Kidul adalah entitas yang sangat kuat dan berbahaya. Meskipun kita bisa mencoba melindungimu, pengaruhnya tetap ada. Yang terbaik adalah kamu selalu berhati-hati dan menjauh dari segala hal yang berhubungan dengannya. Rendra memutuskan untuk pindah ke Bandung, sebuah kota di dataran tinggi yang jauh dari laut. Di sana, ia mulai hidup baru dan mendapatkan pekerjaan serta teman-teman baru yang tidak mengetahui apa yang pernah ia alami. Namun, trauma masa lalunya tetap menghantui, meskipun ia sudah berusaha keras melupakannya. Suatu hari, Rendra bertemu dengan seorang perempuan bernama Dewi di tempat kerjanya. Dewi adalah orang yang ceria dan penuh energi yang membantu Rendra merasa lebih tenang dan bahagia. Setelah beberapa bulan berkenalan, mereka mulai menjalani hubungan asmara. Dewi yang tidak mengetahui masa lalu Rendra suatu hari mengajaknya untuk berlibur ke pantai. Rendra merasa takut dan menolak dengan alasan yang kuat. Dewi merasa bingung dan kecewa, namun tidak memaksa. Namun, rasa penasaran Dewi membuatnya ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu Rendra. Suatu malam, Dewi mendesak Rendra untuk menceritakan alasan takut dengan laut. Dengan berat hati, Rendra akhirnya menceritakan seluruh kejadian yang pernah dialaminya dengan Nyi Roro Kidul. Dewi terkejut dan merasa kasihan pada Rendra. Ia kemudian mencari cara untuk membantu Rendra agar terbebas dari trauma ini. Dewi mengajak Rendra untuk bertemu dengan seorang spiritualis terkenal di Bandung, Mbah Sumi, yang memiliki reputasi baik dalam hal mengusir roh dan membersihkan energi negatif.
Meskipun awalnya ragu, Rendra akhirnya setuju untuk mencoba. Mbak Sumi mendengarkan cerita Rendra dan melakukan ritual pembersihan. Mbak Sumi mengatakan bahwa pengaruh Nyi Roro Kidul tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dari hidup Rendra. Tetapi ia bisa hidup berdampingan dengan damai jika ia menghormati dan tidak menantang kekuatan tersebut. Setelah bertemu dengan Mbah Sumi, Rendra merasa lebih tenang dan percaya diri. Ia dan Dewi terus menjalani hubungan mereka dengan bahagia. Meskipun Rendra masih tidak berani mendekati laut, ia merasa bahwa hidupnya mulai kembali normal. Namun meski tampaknya semuanya sudah membaik, Rendra tetap waspada terhadap tanda-tanda gangguan mistis. Ia selalu membawa jimat dan rutin melakukan ritual-ritual kecil untuk menjaga dirinya. Beberapa bulan kemudian, Rendra dan Dewi menikah. Mereka memulai hidup baru. Dan Rendra mulai merasa bahwa hidupnya benar-benar kembali normal setelah mereka dikaruniai seorang anak. Hingga suatu malam saat mereka sedang berlibur di pegunungan, Rendra bermimpi lagi tentang Nyi Roro Kidul. Dalam mimpi itu, sang Ratu Laut Selatan muncul dengan senyum yang sama menyeramkan. Aku masih ada di sini. Jangan pernah melakukan kekuatanmu dan jangan pernah mencoba menantangku. Rendra bangun dengan keringat dingin. Namun kali ini ia lebih tenang dan sadar bahwa Nyi Roro Kidul tetap menjadi ancaman yang harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan. Rendra dan Dewi memutuskan untuk mengajari anak mereka Lila tentang pentingnya menghormati alam dan kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat tanpa menakut-nakutinya, tapi dengan pemahaman yang bijak. Suatu hari, Rendra dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke desa kecil di pegunungan dengan keindahan alamnya yang tenang dan jauh dari pantai. Di desa itu, mereka bisa merasakan kedamaian yang jarang ditemukan di kota besar. Pada suatu malam yang cerah, warga desa mengadakan acara tradisional di alun-alun desa. Acara tersebut diisi dengan pertunjukan wayang dan tari-tarian tradisional. Rendra beserta keluarganya menikmati malam itu dengan penuh kegembiraan. Namun, saat pertunjukan sedang berlangsung, Rendra merasa ada sesuatu yang aneh. Ia melihat seseorang perempuan tua yang tidak dikenalnya duduk di sudut alun-alun menatapnya. Perempuan itu memakai kebaya hijau, sesuatu yang menggambarkan sosok Nyi Roro Kidul dalam kenangan masa lalunya. Mata Rendra terus tertuju pada sosok tersebut. Setelah selesai acara, perempuan tua itu mendekati Rendra dan berkata, "Nak, saya tahu apa yang sudah kamu alami," katanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Nyi Roro Kidul tidak akan meninggalkanmu sepenuhnya. Tetapi kamu bisa hidup berdampingan dengan damai jika kamu menghormati dan tidak menantangnya." Rendra merasa terkejut dan bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu? Saya adalah penjaga desa ini dan saya telah diberi oleh roh-roh leluhur tentang perjalanan hidupmu. Jangan takut, karena kamu telah menunjukkan rasa hormat yang cukup. Tetapi ingatlah untuk selalu menjaga hati dan pikiranmu," jawab perempuan tua itu. Ia kemudian memberikan Rendra sebuah kalung dengan batu zamrud hijau dan berkata, "Ini akan membantumu. Selalu membawa ini sebagai tanda perlindungan." Sejak menerima kalung itu, Rendra merasa lebih tenang. Mimpi-mimpi buruknya tentang Nyi Roro Kidul tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya.
kalung zamrud itu menjadi simbol perlindungan dan pengingat baginya untuk selalu berhati-hati. Pengalaman Narendra di desa tersebut memberikan pelajaran berharga. Ia dan Dewi semakin sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan modern dan menghormati tradisi serta kekuatan alam yang tidak terlihat. Mereka mengajari Lila untuk menghormati alam dan kekuatan-kekuatan mistis dengan bijaksana. Rendra dan keluarga sering berkunjung ke Mbah Sumi di Bandung untuk mendapatkan nasihat dan menjaga keseimbangan spiritual mereka. Mbah Sumi selalu siap memberikan bimbingan dan membantu mereka dalam menjaga harmoni dalam keluarga. Setiap kali mereka merasa ada sesuatu yang aneh atau tidak nyaman, Mbah Sumi akan melakukan ritual pembersihan dan memberikan nasihat yang membuat mereka merasa lebih tenang. Suatu malam, saat Rendra sedang bekerja lembur di rumah, ia mendengar suara aneh dari halaman belakang. Ia penasaran membuatnya keluar untuk memeriksa. Di bawah sinar rembulan, ia melihat sesosok bayangan samar yang mengingatkannya pada Nyi Roro Kidul. Meskipun sosok itu tidak mendekat atau melakukan apapun, kehadirannya cukup untuk membuat Rendra merasa waspada. Ia segera menghubungi Mbah Sumi dan menceritakan kejadian tersebut. Ia mungkin hanya peringatan yang halus. Yang terpenting adalah kamu tetap menjaga pikiran positif dan tidak membiarkan rasa takut menguasaimu. Kalung zamrud yang kamu miliki adalah perlindungan yang cukup kuat. Rendra mengikuti nasihat Mbah Sumi dan melakukan ritual pembersihan di rumahnya dengan bantuan Dewi dan Lila. Mereka membersihkan setiap sudut rumah dengan air suci dan membakar dupa untuk mengusir energi negatif. Setelah ritual selesai, suasana rumah kembali tenang dan damai. Ritual pembersihan itu membawa perubahan positif dalam kehidupan Narendra dan keluarganya. Mereka merasakan energi yang lebih baik dan harmonis di rumah, dan semakin yakin bahwa meskipun berpengalaman mistisnya dengan Nyi Roro Kidul akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, ia bisa menjalani hidup dengan damai dan bahagia asalkan terus menghormati kekuatan-kekuatan yang ada. Ketika Lila tumbuh besar, Rendra dan Dewi tidak menyembunyikan kisah masa lalu mereka. Merasa menceritakan pengalaman mereka dengan jujur, menekankan pentingnya rasa hormat terhadap alam dan kekuatan yang tidak terlihat. Lila tumbuh dengan pemahaman mendalam tentang hubungan antara manusia dan alam, serta pentingnya menjaga keseimbangan tersebut. Rendra menyadari bahwa kehidupan ini penuh dengan misteri yang tidak selalu bisa dijelaskan. Namun dengan sikap yang bijaksana dan rasa hormat, manusia bisa hidup berdampingan dengan kekuatan-kekuatan alam. Pengalaman hidup Rendra menjadi warisan berharga bagi keluarganya dan generasi selanjutnya. Di masa tuanya, Rendra sering duduk di beranda rumahnya, memandangi pegunungan yang indah, merasa bersyukur atas hidup yang penuh pembelajaran dan pengalaman. Ia tahu bahwa selama ia dan keluarganya terus menghormati alam dan kekuatan mistis, mereka akan selalu dilindungi dan diberkati. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, and share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.